Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan melanjutkan belajar kembali tentang bagaimana cara menggunakan JS ya. Dan kemarin sudah saya buatkan bagaimana cara melakukan submit artikel. Nah, sekarang kita akan masuk pada role Journal Manager. Nah, Journal Manager ini tugasnya kurang lebih adalah satu, itu membuat isu ya. Nah, ini ada isu. Nah, sebagai contoh, kita pilih yang back issue. Nah, back issue ini adalah isu-isu yang sudah kita terbitkan pada sebuah jurnal. Nah, di sini sebagai contoh untuk jurnal PIMA sendiri sudah menerbitkan dua kali isu pada volume pertama, yaitu di bulan Februari dan bulan Mei. Nah, ini adalah volume satu itu merujuk pada tahun 2022. Nah, nanti kalau ketika 2023 maka akan masuk pada volume 2. Nah, karena ada 3 kali penerbitan, maka ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 mengikuti dengan bulan kapan diterbitkan. Nah, untuk membuat isu baru, kita pilih yang future issue di sini, lalu kita pilih create issue. Nah, karena kita masih di tahun 2022, nah karena memang dimulai volume pertama itu di 2022, maka kita pilih volume 1. Nomornya adalah nomor 3 ya, karena tadi sudah ada dua nomor, volume 1, nomor 1, nomor 2. Nah, yang nanti yang Oktober berarti nomor 3 dan tahunnya adalah 2022. Nah, mengikuti. Nah, untuk title itu biasanya saya tambahkan adalah bulan ya. Karena saya akan menerbitkan bulan Oktober, jadi saya masukkan Oktober ya. Nah, untuk deskripsi ini teman-teman biasanya adalah saya menggunakan template ini ya, template ya. Nah, template-nya saya paste. Nah, biasanya adalah ucapan terima kasih dari redaksi ya. Nah, terkait dengan penerbitannya. Nah, sehingga ini untuk volume ini disesuaikan ya. Nah, ini disesuaikan. Yang ini disesuaikan, ini juga disesuaikan ya. Jadi ini adalah dari kebijakan dari seorang journal manager. Nah, untuk cover image ya, yaitu biasanya akan muncul di sebelah kiri di sini. Nah, cover image boleh teman-teman buat menggunakan Canva ataupun program desain grafis lainnya boleh ya. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan cover ini, cover Pimas ya. Nah, ini kalau sudah kita tinggal pilih save. Save gitu ya. Jadi sekarang sudah ada feature issues ya, tapi ini belum dipublish ya. Nah, ini dipublikasikan itu ketika teman-teman sudah memiliki artikel-artikel yang sudah selesai pada proses copy editing ya sampai tahap publishing itu nanti tinggal di publish issue saja gitu ya. Nah, ini tugas dari journal manager ya membuat isu dan volume untuk penerbitan. Nah, sebagai contoh lain ya, tugas lain dari seorang journal manager adalah melakukan ataupun mendelegasikan seorang editor gitu ya, seorang editor pada sebuah artikel ya. Ketika kita pilih submission di sini, kalau kita klik all aktif ya, maka tadi ada sebuah artikel yang masuk, misalnya ini ada artikel contoh ya, karena ada artikel-artikel yang sudah diproses, sehingga saya akan memilih ini. Nah, di sini artikel dengan ID 806 ini adalah sebuah artikel yang sudah masuk. Nah, tahap seperti ini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada submission files. Nah, submission files di sini masih tahap submission. Nah, agar artikel ini bisa diproses oleh seorang editorial, maka seorang journal manager harus memilih assign di sini ya. Kita bisa menambahkan partisipan ya, karena di sini baru author saja sehingga agar bisa diproses oleh reviewer itu maka kita bisa menambahkan seorang editor ataupun section editor. Nah, mungkin nanti kalau di beberapa jurnal itu kita bisa menggunakan editor ya. Nah, kita assign, kita pilih yang jurnal editor ya. Nah, jurnal editor ataupun section editor di Jelly itu nanti section editor. Nah, ini jurnal editor. Nah, ini cari nih editornya siapa ya. Editor siapa yang sekiranya bisa kita tugaskan. Misalnya saya pilih Retno Agus gitu ya. Nah, di sini. Kita pilih lalu kita boleh tambahkan pesan gitu ataupun kita kosongkan juga nggak tidak apa-apa. Lalu kita bisa tambahkan pesan ya. Kalau tidak nanti akan secara otomatis menggunakan template ya. Ini kalau kita pengen memberitahukan ke editor bahwa ada alasan tertentu ataupun
pemberitaan khusus itu boleh menggunakan message di sini. Nah, karena saya tidak ada, maka setelah saya memilih editorial, maka pilih oke. Nah, sekarang Journal Manager sudah masuk pada di sini ya, di submission sudah kita tambahkan seorang editor, yaitu Retno Agus. Nah, di sini sudah masuk seorang editor di sini. Nah, kita akan tunggu ya, kita akan tunggu proses selanjutnya, yaitu proses bagaimana seorang editor itu mengirimkan ke seorang reviewer. Nah, tugas dari Journal Manager tadi selain ini ya, selain membuat isu, mempublikasikan isu adalah mendelegasikan ini Journal Editor. Nah, Jurnal Manager juga bisa menambahkan role-role ya. Misalnya tadi kita cari ya di sini di user gitu, di user misalnya kita kalau kita klik di sini kita bisa mengedit usernya ya, mengedit usernya. Misalnya ketika si user tersebut hanya author, nah tapi kita ingin dia menjadi seorang reviewer, maka kita pilih tinggal add role, kita pilih seorang reviewer gitu ya, seorang reviewer misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal pilih oke. Nah, sekarang si Banyu ini ya, dia sudah sebagai author yang bisa mengirimkan artikel juga bisa sebagai seorang reviewer. Nah, gini ya. Jadi ini adalah tugas Journal Manager adalah mengelola user, membuat issues dan juga tugasnya adalah mendelegasikan seorang editor pada sebuah jurnal yang sudah dikirimkan pada OJS jurnalnya. Baik ya, itu kurang lebih tugas utamanya 3 ya, walaupun memang banyak sekali tugas-tugasnya bisa untuk melakukan setting jurnal, website dan sebagainya, namun itu adalah sudah paling intinya 3 itu karena nanti untuk setting jurnal website itu akan ada ditugaskan pada seorang web designer-nya ataupun technical support-nya. Oke, terima kasih. Demikianlah tutorial bagaimana role seorang jurnal manager itu bekerja di OJS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.